Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini senang sekali saya Fitriana Ayu kembali hadir di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Tentu kalau sudah di Dialog Fajar, saya tidak sendirian kawan. Pagi ini sudah hadir Ustadz Umar Jaini, pimpinan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lancar Ustadz perjalanan. Alhamdulillah. Tentu dengan semangat baru. Karena kan masih tahun baru ya istilahnya begitu ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah Ustadz, kalau tahun baru itu kan identiknya dengan penuh kegembiraan, harapan baru, ada juga evaluasi begitu ya Ustadz ya. Betul ya. Sebenarnya cara kita untuk memaknai di tahun baru Islam ini tuh seperti apa sih Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Iya, betul Mbak Ayu, momen ini kita masih dalam berada di tahun baru ya, 1444 Hijriah. Saat ini memang momennya luar biasa Mbak Ayu. Ada momen tahun baru Hijriah, kemudian ada momen ini saudara-saudara kita yang sedang beribadah haji. Hari-hari ini sudah mulai berangsur-angsur pulang ke tanah air dan segera bertemu dengan keluarganya, sanak saudaranya, ya, dengan jamaahnya. Betul. Nah, namun yang terpenting adalah mudah-mudahan mereka kita doakan agar menjadi haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mungkin dua momen ini perlu kita diskusikan, kita ambil hikmahnya sehingga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Satu sisi kita memasuki tahun 1444 Hijriah, satu sisi ada momen yang luar biasa yaitu momen haji itu. Nah, memang Mbak Ayu, hidup ini dalam mengarungi perjalanan hidup itu ada saatnya kita memang perlu istirahat sejenak. Jadi kawan, istirahat itu penting ya, penting. Tapi tentu bukan sekedar istirahat atau bukan sekedar berhenti sejenak di sini, tapi di sini adalah berhenti sejenak untuk merenungkan bagaimana melihat kembali, merenung kembali kompas kehidupan kita ini atau arah kehidupan kita ini. Dalam usia yang sekian ini atau dalam perjalanan hidup yang sudah kita lakukan ini, perlu kita tengok kembali kompas kehidupan kita, apakah sudah sesuai dengan arah yang akan kita tuju atau masih agak lenceng-melenceng gitulah ya. Masih gampang oleng ya Umar. Nah, inilah yang harus kita mantapkan kembali arah ini sesuai dengan kompas kehidupan, tujuan hidup kita, tujuan akhir hidup kita ini. Nah, kemudian yang kedua, merenungkan kembali seberapa sih bekal yang sudah kita siapkan untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan yang telah dipersiapkan nanti, yaitu kehidupan akhir, seberapa bekal yang sudah kita siapkan itu. Jadi itu penting, kita perlu beristirahat sejenak, merenung sejenak untuk kembali melihat arah hidup kita. Yang kedua, merenungkan seberapa bekal yang sudah kita persiapkan itu untuk menuju hidup yang benar-benar hakiki hidup itu. Nah, dalam bahasa agama, merenung itu atau resapi kehidupan itu disebut dengan
ini Mbak Ayu introspeksi ya, itu sehingga tidak salah kehidupan kita nanti. Nah, dalam bahasa agama disebut dengan muhasabah gitu ya. Jadi penting sekali di mengawali tahun 1444 Hijriah ini kita melakukan muhasabah, merenungkan diri, menghitung, mengkalkulasi bagaimana arah kehidupan dan bekal yang mau kita siapkan itu. Alhamdulillah ada kabar gembira di Indonesia ini berkat kegigihan pemerintah dengan menggalakkan kesehatan, membangun sarana-sarana infrastruktur kesehatan dengan puskesmas, rumah sakit digalakkan, diperbaiki tipenya dari tipe C menjadi tipe B, tipe B dari tipe menjadi tipe A dan seterusnya. Itu ternyata ada dampak positif terhadap angka harapan hidup orang Indonesia. Jadi orang Indonesia ini angka harapan hidupnya katanya Menteri Kesehatan itu ada peningkatan. Artinya usia rata-rata orang hidup di Indonesia itu, masyarakat Indonesia ada peningkatan. Kalau dulu di bawah 70 tahun rata-rata hidupnya, sekarang ini atas ikhtiar tadi itu orang Indonesia hidupnya itu sekitar 71 tahun. Nah, ini kan menggembirakan satu sisi ya. Jadi umurnya orang Indonesia itu berarti nggak terlalu banyak stres, lebih ini ya Ustaz ya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Artinya ada peningkatan kualitas hidupnya. Jadi rata-rata usia orang Indonesia itu sekitar 71 tahun. Itu rata-rata loh ya. Jadi ada yang di bawah itu sudah dipanggil duluan juga banyak, kemudian di atasnya juga ada, tapi sedikit sekali. Tapi rata-rata sekitar 71 tahun itu dari ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan. Nah, tapi ada satu hal yang patut kita renungkan. Kalau rata-rata 71 tahun usia orang Indonesia, maka kawan pendengar radio Suara Surabaya, patut yang kita renungkan adalah jika usia kita sekarang ini kebetulan sudah 50 tahun atau 60 tahun yang sekarang kita punya ini, sementara rata-ratanya 71 tahun usianya, berarti kalau kita renungkan tinggal berapa persen usia yang yang masih tersisa untuk masuki 71 itu rata-rata loh ya. Bukan berarti semuanya seperti itu. Yang 50, 60 itu ada banyak juga gitu, tapi rata-ratanya seperti itu. Nah, maka yang patut kita renungkan adalah kalau saja usia kita sekarang ini 50 atau 60 tahun, itu berarti tinggal berapa persen yang akan kita lampaui ke depan ini. Nah, mungkin ya secara kasar saja ya tinggal 15 atau sampai 20% saja yang akan kita masih tersisa. Itu artinya bahwa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita pakai, yang sudah terpakai itu ada sekitar 40 atau 50% kan, ya. Maksud saya 70 sampai 80% ya. Tinggal sekian itu ke depan. Artinya tinggal sedikit ya bagi mereka yang sudah usia 50 atau sekitar 60 tahun. Ya contohnya saya lah ya. Gitu ya, ini sekaligus introspeksi untuk saya sendiri juga. Bukan untuk pendengar saja, tapi untuk saya. Berarti Masya Allah. Jadi usia saya ini sudah tinggal 15 atau 20% saja. Masya Allah. Hitungannya ya. Ya kalau doanya kan pengen panjang umur ya. Tapi kan realitas Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengeluarkan angka seperti itu. Itu artinya bahwa yang sudah terpakai lebih banyak daripada yang belum terpakai. Yang terpakai sudah 80%, yang sisanya tinggal 15-20%. Nah, itulah kawan, maka waktu yang tersisa tinggal sekian persen ini sangat
baik untuk kita renungkan, dan kemudian harus mengapa, harus bagaimana, what's next, apa yang harus kita lakukan setelah melakukan renungan itu. Nah, maka mari kita memilih amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang secara kualitas dan kuantitas itu bisa menyumbang agar sisa hidup kita ini nanti kita punya bekal yang cukup lah ya. Dan mendapat ridho, itu yang penting kan. Betul. Sedikit tapi mendapat ridho, Masya Allah, luar biasa gitu kan. Itu caranya ya Ustaz ya. Itu yang terpenting. Banyak dapat ridho, wah luar biasa lagi Allah, gitu kan. betul, Dan betul, itu ikhtiar kita seperti itu. Maka Mbak Ayu, kalau kita kaitkan juga dengan momentum haji, itu patut juga kita renungkan. Nah, di dalam pelaksanaan haji itu ada beberapa rukun perbuatan-perbuatan atau manasik haji yang harus dilakukan. Salah satunya adalah wukuf di Arafah. Nah, ada sekian banyak kan ya rukun haji itu, ada mulai dari niat atau ikhram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, ada kemudian juga ada wukuf, yaitu berhenti atau mampir, berhenti sejenak di Arafah sana, berhenti di sana untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang haji harus tinggal entah sejam, entah ya yang ideal sih memang mulai dari ini ya fajar itu kan yang ideal sampai malam di sana, kemudian bersama-sama. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah berzikir, berdoa, merenung bagaimana nasibnya kelak menghadapi kehidupan di alam akhirat yang penuh kesulitan. Jadi itu harus ya, harus dilakukan di Mekah itu ketika haji, dan tempatnya sudah ditentukan di Arafah. Nah, tetapi perenungan itu bisa diimplementasikan dan harus tentu saja diimplementasikan di mana saja kita berada. Jadi nilai-nilainya itu bisa kita ambil hikmahnya dan bisa dilakukan dimanapun kita berada. Untuk apa? Untuk merenung, untuk wakaf, berhenti wakaf itu ya. Wukuf itu artinya wukuf itu wakaf, berhenti ya, berhenti sejenak. Untuk apa? Bukan untuk bermain-main, tetapi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, berzikir, berdoa, dan merenungkan tentang kehidupan kita ini yang akan menuju kehidupan akhir yang selama-lamanya itu. Nah, nilai-nilai wukuf itu juga oleh Allah kita diberikan kesempatan. Kalau wukuf itu kan memang setahun sekali, tetapi yang namanya merenung, memuhasabah diri itu bisa dilakukan setiap hari. Nah, alhamdulillah di tempat-tempat kita ini oleh Allah disediakan masjid-masjid. Nah, masjid-masjid itulah di sana juga sebagai tempat untuk iktikaf. Nah, jadi kalau kita masuk masjid itu kan, nah di situ kan mesti ditulisi untuk niat iktikaf gitu kan ya. Seberapapun, bisa 5 menit, bisa setengah jam, terserah sekesempatan kita untuk di masjid. Kita niatkan untuk iktikaf. Nah, disitulah kita sambil berdoa, sambil berzikir, sekaligus sambil merenung dalam rangka untuk memuhasabah diri kita, menghitung-hitung, mengkalkulasi perbuatan kita itu. Jadi waktu untuk kita merenung itu ya tergantung kitanya ya Ustaz. Betul ya. Tidak ya. ada aturannya ataupun merenung itu dikatakan berhasil sampai ada apanya? Ya ini kan memang sesuatu yang tidak bisa dilihat secara fisik. Nah, tetapi ada dampaknya yang luar biasa, yaitu pertama tentu ketenangan jiwanya. Yang kedua, setelah merenung tentu akan melihat perbuatan-perbuatannya. Kalau perbuatannya kurang bagus, maka dia akan segera merubah untuk berbuat yang lebih baik. Nah, maka itu Mbak Ayu, Al-Quran memang mengajarkan untuk merenung itu. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Quran surat Al-Hasyr,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhirat, dan bertafakurlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini perintahnya. Jadi perintahnya memang kita itu dianjurkan untuk senantiasa memuhasabah, menghitung-hitung apa-apa perbuatan-perbuatan kita kemarin, setahun kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, untuk apa kita evaluasi. Sudah benarkah yang kita lakukan itu untuk menyiapkan hari esok kita? Hari esok mana? Hari esok yang sangat penuh dengan ketakutan, kepastian itu, yaitu hari akhirat yang di sana kita akan berada selama-lamanya. Nah, maka itu Mbak Ayu tadi mengatakan apa yang didapat. Makanya didapat pertama, orang yang senantiasa bermuhasabah itu hidupnya akan sangat efektif dan efisien dalam mengelola umur. Eman sekali. Karena mengetahui seperti, eman umur saya, maka dia akan dapat mengelola umur dengan sebaik-baiknya, dengan efektif dan sangat efisien. Yang kedua, tentu waktunya akan digunakan dengan sebaik-baiknya agar tidak terbuang dan terhambur. Eman hidup sekali kalau waktunya terbuang-buang, tersia-siakan, terhambur-hamburkan. Nah, itu manfaatnya ketika kita bertafakur. Nah, dengan demikian aktivitasnya selalu beraktivitas yang bernilai berkualitas. Itu. Maka yang ketiga, segala amal perbuatannya senantiasa penuh dengan perhitungan. Jadi senantiasa berkalkulasi, ini manfaat nggak Pak ya perbuatan saya ini ya? Wah, kalau saya berbuat begini kira-kira menjatuhkan nilai kepribadian saya atau tidak. Ini selalu mengkalkulasi. Yang terakhir, tentu senantiasa teringat bahwa segala perbuatan jelek sekecil apapun akan diketahui dan akan mendapatkan balasan darinya. Itulah yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat ke-30. Jadi itu Mbak Ayu, setelah kita memuhasabah diri kita akan mendapatkan, memang tidak kelihatan, tapi akan meningkatkan kualitas hidup kita ini. Amin. Semoga apa yang disampaikan Ustadz Umar juga bisa kita rasakan ya kawan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Memuhasabah diri gitu ya. Roda aja juga ada berhentinya ya Ustadz Umar. Betul, ya. Baik, terima kasih Ustadz Umar sudah sama-sama mengingatkan harus apa yang kita lakukan di saat perayaan tahun baru. Sebaiknya sering-sering menyisihkan waktu untuk muhasabah tadi. Begitu ya Ustadz Umar ya? Iya, betul. Baik, terima kasih kawan untuk Anda yang selalu menyimak program Dialog Fajar. Nantikan tema berikutnya. Dan pagi ini saya Fitriana Ayu juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.